Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Surya Fahmi, mahasiswa PPG Batch 2 UIN Antasari Banjarmasin. Sebelum kita memulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Kali ini kita akan membahas tentang materi dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Hijriah yang bertepatan dengan 20 April 571. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mencapai usia sempurna, yaitu umur 40 tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutusnya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan untuk mengeluarkan mereka dari kebodohan yang gelap menjadi cahaya ilmu, yakni diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Peristiwa itu terjadi di Gua Hira pada tanggal 17 tahun 13 sebelum Hijriah. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertamanya, yakni surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم Shadaqallahul azim. Yang kedua, perhatian dan prioritas dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, mengajarkan tauhid. Yang kedua, memberi kabar tentang hari pembalasan. Yang ketiga, mengubah perilaku masyarakat jahiliyah. Dan yang keempat, mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Dalam mengajarkan ketauhidan, tantangan dalam berdakwah Nabi Muhammad SAW masa di Mekah adalah meluruskan akidah masyarakat Arab jahiliyah, yang mana mereka memiliki kepercayaan berbagai Tuhan atau politisme, seperti penyembahan berhala, penyembahan bulan dan bintang, penyembahan jin, roh, dan arwah nenek moyang, dan ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Islam datang dengan membawa ajaran tauhid, penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, tak beranak dan tidak diperanakan. Begitu juga yang berkaitan dengan kebudayaan Arab. Para Islam sangat dipengaruhi oleh metodologi dan ajaran-ajaran yang sesat. Sedang Islam membawa peradaban atau kebudayaan baru berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Al-Quran.
Itulah tadi sedikit tentang penjelasan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Dalam pelajaran kali ini dapat kita ambil beberapa hikmah umat Islam dalam berdakwah berdasarkan strategi dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah. Antara lain, yang pertama, menjadi pribadi yang bersikap tangguh, pantang menyerah dalam menyampaikan kebenaran dan kebaikan meski dihadapkan dengan halangan dan cobaan berat sekalipun. Yang kedua, bersedia untuk berkorban dalam berjuang, baik itu harta, waktu, tenaga, bahkan nyawa sekalipun, seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW saat harus berhadapan dengan kekufuran kaum Quraisy. Yang ketiga, bersabar dan mengukuhkan hati dalam menghadapi cobaan, tidak berkecil hati atas penolakan dan tidak pula menjadi pemarah. Minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hati diteguhkan di jalan yang benar. Demikian pemaparan dari penjelasan materi kita kali ini. Sampai sini pertemuan kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.